dari sisi arsitektur nih Pak, ini kan pasti berubah ya dari Iya, awal, betul. dari tahun berdirinya sampai Iya, saat ini. iya betul. Dari sisi arsitektur, terus filosofisnya apa sih? Iya, Sehingga betul. masjid ini saya lihat cukup praktis lah ya. Jadi Betul. orang parkir bisa di depan, Iya. kemudian masjidnya juga nyaman. Betul, gitu betul. kan. Jadi awalnya tadi kan masjidnya itu cuma 100, tanah 200 ya. Iya. Itu cuma 136 meter bangunannya gitu kan. Dibangun oleh memang seluruhnya biayanya dari Ibu Haji Ici itu dengan Pak Haji Said Salam ya. Iya. Semua dananya dari dia itu. Karena memang ya boleh dikatakan alhamdulillah ya, uyut saya itu memang dulu istilahnya apa ya? Tanahnya luas banget di sini. Ya, kalau saya cerita tuh panjang kali, Ustaz. Tanahnya luas dan alhamdulillah yang sekarang dia tinggalkan ya ini. Tinggal masjid ya. Nah, uniknya sebenarnya saya dulu sering dimarahin sama Bu Haji Ici itu, sama uyut saya itu. Kenapa? Dia masjidnya dulu nggak boleh dikutak-kutik. dia udah bangun nih. Saya tambah nggak ini? Apa dia punya keyakinan amalnya akan hilang katanya. Awalnya. Jadi saya kalau dulu mau bangun itu, ya saya izin dulu ke uyut saya itu. Ya, saya kan manggil Aki ya. Aki ini mau dibangun ini itu. Tapi alhamdulillah ya diizinkan gitu ya. Dulu bangun ini tidak seperti ini. Saya tahun berapa ya itu kita mulai, memang setelah Bu Haji Ici meninggal sama Pak Haji Salam meninggal, nah, kan jamaah kita semakin banyak tuh. Ya. Nah, terus kita mulai bismillah membangun. Ya, sebetulnya perancang pertama masjid ini adalah Pak Haji Sudar namanya, insinyurnya ya. Insinyur Sudar ya, saya kasih gambar segala macam. Nah, dulu gambarnya beliau. Nah, bismillahirrahmanirrahim dulu kita sudah lelang tuh. Dulu per tiang kita lelang. Oh, Iya, satu tiang kita lelang. Nah, perkembangannya akhirnya masjid ini dilanjutkan oleh Insinyur Tri, Bapak Haji Tri namanya. Tri apa ya? Insinyur Tri kalau saya manggilnya. Nah, beliau memang Pak Tri ini spesialis perancang ini ya, masjid-masjid Muhammadiyah. Itu kan. Nah, akhirnya kita dilanjutkan oleh beliau, tapi dasarnya tadi Pak Haji Sudar dilanjutkan. Nah, di sini kalau ditanya filosofi kubah, sebetulnya sih kita membangun tidak ada filosofi apa-apa awalnya ya, tidak ada ya. Cuma memang gambar pertama itu kan sebetulnya kubahnya di beton, ya. Cuma atas pertimbangan Pak Tri, beliau ingin atasnya itu tidak terlalu berat, itu. Ini semuanya yang kita gunakan genteng terbaik loh Mas. Ya, yang di atas itu ya genteng terbaik, artinya itu ringan tapi bagus. Ya ini kan bukan genteng ya, apa ya? Ya beliau merancangnya seperti itu. Ya jadi dasarnya adalah atasnya ini sebetulnya itu aja. Ya biar apa ya, beban di atas ini tidak terlalu berat, gitu kan? Jadi ringan. Terus yang kedua, itu kan ke atas ya. Jadi supaya sirkulasi udara juga lancar itu. Itu sebetulnya ya dasarnya seperti itu aja. Filosofi ada ini apa? Itu mungkin menyusul kali ya. Ini itu awalnya seperti itu. Jadi kita merancang ini masjid udaranya biar apa? Enak gitu kan? Kanan kiri. Nanti apa ya? Bapak bisa coba ke atas. Itu kalau dibuka udaranya luar biasa, bahkan ada yang bilang nih udah kayak di puncak katanya. Iya. Di atas sudah ada. Ya sebetulnya ya filosofi seperti itu aja. Biar sejuk masjidnya kan, terus di atas udaranya juga bagus, seperti itu. Nah ini kita masuk ke program nih. Jadi dari sisi program kegiatan apa aja yang tadi? Oh iya, jadi kalau programnya kita ini pertama ada program penggalangan dana ini ya. Nah ini yang tadi saya katakan, saya sebetulnya memikirkan bagaimana orang semua bisa ikut andil gitu ya. Makanya kita buka di sini. Apa ya, infak atau wakaf aja yang sekecil-kecilnya, jadi orang bisa ikut ya. Maka teman saya itu kalau melis, saya bilang jangan yang besar-besar ya, yang 10.000, 20.000 kita itu, jadi orang begitu ikut sama gitu kan. Tapi kalau kita naruh besar-besar itu, ada orang yang mau ikut, dia hanya kecil, akhirnya nggak mau ikut gitu kan. Nah, makanya di program pendanaan ini kita dulu ada yang tadi saya katakan serbu sedekah sehari 1.000, di mana kami menitipkan
celengan-celengan Iya. ke jamaah, ke rumah-rumah dan juga ke medsos itu. Terus setiap bulan kita ambil gitu ya. Ternyata ini luar biasa. Ternyata luar biasa. Ya itulah hasilnya wakaf ya, tanah wakaf depan itu. Ya ini termasuk ini juga. Ini jadi pembebasan pertama ini kita 350 juta ya. Pembebasan kedua nilainya 500 juta. Pembebasan ketiga itu nilainya 1,3 miliar. Ya, dari 2,2 miliar yang harus kita bayar tapi cuma 1,3 miliar. Itu dari gerakan sedekah sehari 1.000. Ya, itu seingat saya tidak sampai 1 tahun. Semuanya kebebasan. Itulah Kak yang saya bilang tadi, keajaiban itu di situ luar biasa. Yang penting kita yakin, kalau saya berprinsip bahwa ya kita berpegang teguhnya pada Allah gitu. Bahwa kita yakin Allah itu kaya dan kita minta, nah kita tinggal ikhtiar yang kuat. Ya mungkin kalau Bapak ini ya, saya lagi duduk diri aja Pak, itu ada orang ngasih 50 juta. Beramal itu subhanallah, sampai saya gemetar juga itu ya. Nggak disangka-sangka gitu kan. Saya habis sholat berdiri di depan, ya Pak saya mau nyumbang gitu. Sekirain saya ya 100-200 ribu gitu ya. Saya dikasih satu gepok berapa nih Pak? 50 juta Pak. Subhanallah ya, sampai orang saya tanya nggak mau dia. Ya, langsung, saya ingat mukanya sih kayak orang Timur Tengah gitu ya. Mungkin yang lihat perkembangan di sini. Nah, dari gerakan sedekah sehari 1.000 itu, sekarang saya mencanangkan digeber aja gerakannya. Ini tujuannya untuk pembebasan tanah lagi dan juga untuk pembangunan lantai 2 sebelah sayap kiri ya. Saya akan merancang bawahnya mungkin tempat, karena ini setiap hari Sabtu kan digunakan untuk ini. Kalau saya berpikir untuk arena sholat cukuplah yang itu. Dengan ya, karena kalau kita masjid besar, itu jamaah juga, kurang kan banyak, menurut saya tidak efektif. Sayang gitu kan, maka kita bagi sebelah kiri ini, kita banyakkan untuk kegiatan-kegiatan. Ya habis ngaji kita makan di sini, diskusi di sini, ada tempat istirahat, tempat itu ya. Nanti kita akan baguskan lagi, maka saya membuka gerakan yang namanya digeber aja 10-10. Ya, digeber aja itu donasi gerakan berjamaah amal jariah 10.000 setiap tanggal 10. Masya Allah, setiap bulannya. Ya, jadi kita kalau yang tadi gerakan serbu itu lebih kita fokuskan kepada jamaah kita. Nah, kalau sekarang kita mengajak seluas-luasnya kepada orang, maka kita gunakan medsos. Ya alhamdulillah sambutannya luar biasa. Ya. Jadi saya berpikir memang gerakan 10-10 ini meniru pencariannya meniru multi level lah. Ya, jadi kalau saya mendapatkan sekarang hampir 150 donatur, nah nanti donatur ini insya Allah akan saya pertemukan dalam sebuah pengajian dan kita ajak dia mengajak satu orang aja, bukan mengajak menginformasikan gerakan ini 10-10 dari 100 orang katakan ya, itu bulan kedua udah jadi 200 orang. Ya. Bulan ketiga itu udah 400 orang. Bulan keempat 800 orang. Nah, itu saya berpikir gitu. Kalau dari sekarang 150 orang donatur kita dan yang membayar saja misalnya 100 orang aja, kita sudah masuk dana tuh kan. Dan setelah saya evaluasi, ternyata ya gerakan 10-10 ini pada akhirnya orang tidak membayar 10.000. Lebih dari itu. Ada yang 20.000 saya evaluasi ya. Ada yang bahkan ada yang 100.000 dan dia rutin gitu kan. Dia senang gitu. Yang penting kan memang kita alhamdulillah At-Taqwa ini setiap program yang kita canangkan betul-betul ada hasilnya terlihat. Gitu dan kita laporkan. Betul. Nah, itulah digeber aja, bahkan saya bermimpi suatu saat digeber aja ini 1 bulan 1 miliar. Ya, saya targetkan. Jadi kita insya Allah akan membangun terus itu. Gas terus. Nah, kan digeber itu kan digas. Ya, makanya saya memotivasi kepada teman-teman seperti itu. Nah, ya. Karena ini mau azan, Ya. kita cut dulu Pak Haji. Ya. Kita akan Ya. nanti bicara tentang program pendidikan. Betul, betul. Program pemberdayaan ekonomi. Iya, iya. Nanti mungkin sebelum itu saya akan bicara visi misi dulu ya. Visi misi. Ya, karena kita punya visi dan misi masjid ini.